Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju keselamatan, yaitu kepada Allah dan Rasul-Nya. Kali ini saya hendak menyampaikan sekedar ulasan saja mengenai masalah syukur ya. Mengenai masalah syukur, beberapa waktu yang lalu videonya sudah saya buat. Jadi ya tidak dan tidak. Kita ini memang harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri orang yang menggunakan akal fikirnya adalah orang yang bersyukur. Seketika kita tidak bersyukur, berarti kita belum optimal memanfaatkan akal dan fikir kita menuju kepada jalan selamat. Dan belum maksimal di dalam langkah dan perjuangan kita menuju kepada Allah dan Rasul. Tadi kita mengira bahwa bersyukur itu hanya mengucapkan Alhamdulillah. Seketika selesai makan, Alhamdulillah. Selesai pekerjaan, Alhamdulillah. Tercapai kehendak, Alhamdulillah. Waktu itu kita mengatakan kalau kita sudah bersyukur. Tetapi kita belum meninjau kepada persoalan pemanfaatan apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Misalnya Allah berikan pendengaran, penglihatan, perasaan, perkataan, dan pemikiran, serta perbuatan. Adakah itu sudah kita gunakan untuk kepentingan kita seketika berjalan menuju Allah? Nah, itu. Adakah itu sudah kita manfaatkan seketika kita berjalan menuju Rasul? Kalau itu belum, maka Alhamdulillah yang kita ucapkan itu, meskipun itu beribu-ribu kali, itu kita belum bersyukur namanya, saudaraku. Karena bersyukur itu artinya adalah memanfaatkan apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita untuk kepentingan kita berjalan menuju selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Itu kita sudah masuk kepada tingkat bersyukur. Nah, ada yang lebih dalam lagi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima rasa syukur kita. Tidak akan menerima rasa terima kasih kita kalau kita tidak mengenal siapa diri kita, siapa yang ada di lingkungan kita, siapa langit, siapa bumi, siapa isi langit dan siapa isi bumi, dan semuanya. Kalau kita tidak mengenal mereka itu, ternyata Allah belum menerima syukur kita. Kenapa sedemikian? Banyak sudah orang-orang yang kepada Allah dia baik. Kepada Rasul dia baik. Tetapi dia tidak menghargai apa yang ada di sekitarnya. Langit tidak dihargai, bumi tidak dihargai, rumah tidak dihargai, perabot tidak dihargai, kendaraan tidak dihargai, pakaian tidak dihargai, makanan tidak dihargai, minuman tidak dihargai. Semua yang ada di sekitar kita, kita tidak hargai. Allah belum menerima rasa syukur kita. Kenapa? Karena semua yang ada di sekitar kita, termasuk langit dan bumi beserta isinya, itu adalah bagian daripada keberadaan Allah itu sendiri. Di dalam menunjang, menopang langkah kita agar kita mudah berjalan, berlari, terus menuju keselamatan, yaitu Allah dan Rasul-Nya.
Jadi alam semesta ini Allah jadikan untuk mendukung kepentingan kita kepada Allah, kepada Rasul. Nah, untuk kita bisa menghargai apa yang ada di sekitar kita, sehingga kita melihat bahwa dia hidup, rumah ini hidup, kendaraan hidup, baju kita hidup, air hidup, udara hidup, api hidup, semuanya hidup. Tentu kita harus tahu, kita harus paham siapa mereka itu sebenarnya. Harus paham. Sehingga pada titik tertentu, tidak satupun kita menggunakan, memanfaatkan benda-benda alam yang ada di sekitar kita. Pasti kita akan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim seketika kita hendak menggunakan mereka. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim hanya sekedar simbol suara, simbol kata untuk mendekatkan rasa kita. Seketika kita berhadapan dengan Allah, sewaktu kita hendak menggunakan apa yang ada di sekitar kita yang ianya daripada Allah. Sampai-sampai seketika kita bangun pagi, kesadaran kita muncul, kita mengucapkan Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah. Si puji itulah bagi Allah, dia adalah Muhammad, yang sudah menghidupkan aku dari kepada kematianku menuju hidup, mengembalikan kesadaranku, mengembalikan ingatanku. Kembali terasa kita menghirup udara. Kita menghirup udara. Coba bayangkan, kalau tidak diberi udara 10 menit saja, kita sudah pingsan. Kita sudah mati. Begitu besar kuasa Allah dan Rasul yang ada pada udara. Dia bisa menghidupkan kita, menjadikan kita bertahan. Tapi pernahkah kita tahu siapakah itu udara? Siapakah itu angin? Siapakah itu oksigen? Dia adalah makhluk Allah juga. Yang dia diciptakan. Dia ada ruh, dia ada akal, dia ada fikir. Tetapi dia tidak punya hayal, tidak punya paham, tidak punya ilmu. Maka dia berbeda dengan kita. Artinya dia punya rasa dan perasaan. Nah, ini kan kajian ini sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu di video sudah. Jadi seketika udara hendak kita hirup, terima kasih saudaraku, engkau telah dijadikan oleh Allah. Dengan dirimu aku bisa hidup. Dengan dirimu aku bisa hidup. Seketika engkau kuhirup melalui hidungku, masuk ke dalam paru-paruku. Kemudian engkau, hai saudaraku, mendorong jantung untuk bergerak. Dan jantung pun mendorong engkau untuk mendorong semua darah. Sehingga berjalan dan beredar pada seluruh tubuhku. Sehingga semua makanan dan minuman yang aku makan, yang aku minum, nutrisinya bisa dibagikan kepada semua tubuhku. Itu adalah semua jasa-jasa Allah dan Rasul yang telah menciptakan engkau untuk mengabdi kepada aku. Sampai sejauh itu saudaraku. Itu cerita udara. Belum lagi cerita air. Kita sangat tahu. Setelah kita bangun tidur, kita pergi ke kamar mandi. Pernahkah kita menyadari? Pasti kita buang air kecil, buang air besar. Apakah kita senang dengan baunya air, buang air kecil? Apakah kita senang dengan baunya buang air besar sehingga lengket di tubuh kita? Tidak senang. Walaupun itu bagian daripada diri kita, tapi tetap tidak senang kita.
Karena kita adalah kondisinya bersih, suci daripada Allah. Nah, lalu siapakah yang bisa membersihkan itu? Lalu siapakah yang bisa mensucikan kotoran itu? Ya Allah dan Rasul menggunakan saudara kita yang bernama air. Lalu kita ambil air di dalam bak. Kita akan baca bismillah. Kita ucapkan kata kepada air, terima kasih saudaraku. Engkau telah berkenan mengabdi kepada Allah dengan cara mengabdi kepada aku. Aku siramkan engkau kepada bagian tubuh badan jasadku yang kotor. Dicucilah bagian depan dan cucilah bagian belakang. Setelah rapi, setelah bersih, baru kita nyaman. Kita pertemukan saudara kita yang bernama air tadi dengan kotoran kita, saudara. Tanpa dia menolak, tanpa dia membantah, tanpa dia protes. Kira-kira seperti kita. Ada kotoran anjing, katakanlah begitu. Kencingnya anjing, katakanlah begitu. Tiba-tiba kepala kita dipegang orang. Ditekankan kepada kotoran itu. Tepat di mulut kita. Baik kotoran besar anjing ataupun kotoran cairan anjing. Mau kita meletakkan bibir hidung ini ke tempat itu? Mau? Tidak mau. Tidak mampu kita. Tetapi itulah yang diperbuat oleh Allah Rasul terhadap saudara kita yang bernama air. Dia mau, dia bersedia, dia berkenan. Asalkan keberadaan kesucian diri kita ini nantinya digunakan untuk kepentingan dia kepada Allah. Dengan cara kesucian kita bawa untuk sujud dan tunduk kepada Allah dan Rasul. Baik itu dalam sholat ataupun di luar sholat. Baik itu sholat berwaktu ataupun sholat do'imun. Maka muncullah rasa terima kasih kita kepada saudara kita yang bernama air. Jangan sekali-kali kita berkata bahwa dia tidak punya ruh, saudara. Dia tidak punya akal fikir. Dia punya. Tetapi dia tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul. Asalkan dia dibawa kepada Allah dan Rasul. Dengan cara kita membersihkan tubuh badan jasad kita. Kemudian kita menghadap Allah dan Rasul dalam sholat berwaktu. Ataupun sholat di luar waktu. Yang disebut dengan sholat imun itu. Redo dia. Kemudian kita mandi. Kita mandi. Apakah itu mandi janabah atau mandi wajib. Ataupun itu mandi biasa. Bayangkan bagaimana mungkin kita sudah berjunub. Kita sudah bersetubuh. Bisa kita sholat. Bisa kita berhubungan dengan Allah dan Rasul di dalam sholat. Tanpa mandi, tanpa wudhu. Tidak bisa. Lalu kenapa kok bisa? Ya karena ada saudara kita yang bernama air tadi. Lagi-lagi kita ambil dia, kita cucikan pada kotoran kita. Kita siramkan dia kepada pokok-pokok kotoran diri kita. Kita usap kepada badan kita, kita gosok. Sehingga aura hitam yang muncul akibat kita bersenggama dengan istri kita. Itu dirontokkan melalui air tadi. Setelah bersih semuanya. Baru kita berwudu. Setelah berwudu baru kita siram kanan, siram kiri, siram atas semuanya. Digosok lagi, dirapikan lagi. Disiram lagi. Barulah kita mengambil saudara kita yang bernama sampo. Sampo rambut. Itu saudara kita loh. Dia berfungsi untuk merapikan rambut, mengharumkan rambut. Menghilangkan beberapa hewan-hewan rambut yang namanya kutu. Kita ambil saudara kita bernama sabun. Dia bisa mengencerkan lemak-lemak pada kulit-kulit kita.
meluluhkan kotoran-kotoran pada tubuh-tubuh kita. Semuanya itu dengan bismillah. Semua itu dengan nama Allah. Yang dengan nama Allah itu Rasul. Kita ucapkan kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terasa hidup. Terasa nyaman hayat kita ini. Karena kita menyadari apa yang ada di lingkungan kita itu adalah saudara kita. Luar biasa jasa mereka untuk hidup kita, saudara. Yang selama ini tidak terpikirkan oleh kita. Terhadap apa yang kita gunakan. Terhadap apa yang kita pakai. Selesai itu, kita ambil handuk. Kita gosok rambut kita, badan kita, tubuh kita. Semua yang sulit-sulit kita gosok semuanya. Apakah kita tidak kenal siapa itu anduk? Anduk itu terbuat dari kapas. Kapas ditenun jadi benang, benang ditenun jadi kain, kemudian dibentuk sebagaimana dia bisa dijadikan alat untuk mengelap, alat untuk menghapus, alat untuk menggosok semua badan dan tubuh kita. Sehingga setelah mandi, air tadi tidak ada lagi di tubuh kita. Pernahkah kita kenal apa itu kapas? Kapas itu adalah buah dari sebuah pohon. Pohon itu hidup, bernapas, berdarah dalam bentuk getah. Dia ada ruh, dia ada pikiran, dia ada akal, dia merasakan segala sesuatu. Seketika dipetik buahnya terasa sakit. Tapi sakit itu sama dengan orang melahirkan. Seketika dipetik dia sakit, seketika lepas dia bahagia. Kenapa? Karena dia tahu setelah ini dia akan dimanfaatkan oleh manusia. Untuk kepentingan manusia berjalan menuju Allah. Satu di antaranya adalah anduk tadi. Di antara yang lain baju ini, peci ini, celana kita yang dalam dan luar. Itu. Kemudian setelah baju kita pasang baju, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Yang dengan nama Allah itu adalah Muhammad. Aku menggunakan engkau, wahai saudaraku. Engkau tutup aibku. Engkau tutup auratku. Maka tertutuplah aurat. Tertutuplah aib. Tidak malu kita keluar rumah karena ada baju, ada celana yang kita pakai. Bayangkan kalau baju udah ada, celana tidak ada, kita keluar rumah, apa yang terjadi saudaraku? Apa yang terjadi? Maka tidak salah ajaran Allah Rasul. Setiap penggunaan pakaian, apapun ada doanya. Setiap gerak, setiap langkah ada doanya. Semestinya kita bisa menghafal doa-doa itu. Tetapi kalau tidak bisa hafal, cukuplah membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Yang dengan nama Allah itu adalah Muhammad. Dialah yang mengadakan segala sesuatu, termasuk dirimu itu, wahai saudaraku. Sehingga engkau menjadi bajuku, menjadi celanaku, menjadi peciku. Tertutup semua aibku, hilang rasa maluku seketika berhadapan dengan orang banyak. Agung dan indah aku terlihat oleh orang lain. Padahal karena engkau. Cobalah kalau di dalam forum. Seketika aku berkhotbah. Seketika aku berceramah. Seketika aku bercengkrama dengan saudara-saudaraku, teman-temanku. Tiba-tiba baju kelepas, celanaku lepas. Apa yang terjadi? Bisakah semua program itu berjalan? Bisakah semua kejadian itu terlaksana? Jika engkau lepas dari tubuhku secara tiba-tiba. Tidak bisa terlaksana, saudaraku. Begitu besar perjuangan mereka-mereka ini untuk kepentingan kita. Begitu besar yang harus kita sadari. Karena mereka juga adalah saudara kita. Begitu juga
peci sudah dipasang, baju koko sudah dipasang, jam tangan cincin sudah dipasang. Kita hendak menghadapi suatu acara. Mau kita keluar rumah itu hendak pakai sendal. Mau kita keluar rumah itu hendak pakai sepatu. Pasti kita pakai sepatu. Pasti kita pakai sendal. Pernahkah kita tahu siapa itu sepatu? Apa itu sendal? Mereka terbuat dari karet. Karet terbuat dari getah. Getah asalnya pohon, saudaraku. Getah itu darahnya pohon yang sengaja dilukai tubuhnya. Ditampung getah atau darahnya. Dijadikan alat untuk membuat terompah dan sepatu kita. Anda ingin merasakan bagaimana sakitnya getah. Sakitnya pohon parah itu. Namanya pohon parah. Mari Anda berdiri. Kita ambil alat untuk pemotong parah tadi. Untuk penyayat pohon daripada parah tadi. Di tangan. Keluar darah kita tampung. Sanggup kita. Dilukai tubuh kita dalam kondisi hidup-hidup. Sanggup. Tidak sanggup. Tetapi pohon parah sanggup dilukai tubuhnya. Dikeluarkan getahnya, dikeluarkan darahnya. Dijadikan sepatu dan sendal. Dompet dan tas. Demi kepentingan kita, saudaraku. Demi keinginan kita agar kita bisa sampai kepada Allah. Dan mereka mendukungnya. Kenapa mereka mendukungnya? Pohon parah tadi siap dilukai. Kenapa dia mau? Karena dia juga ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui diri kita. Sesak napas saya mengatakan ini, saudara. Mereka sakit dan menderita. Demi mereka bisa dekat kepada Allah dan Rasul-Nya melalui diri kita. Makanya tidak dan tidak apapun yang kita gunakan, apapun yang kita pakai dalam hidup ini. Kalau kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Rasul, itu belum Allah terima, belum Rasul terima. Sebelum kita menghargai apa yang ada di sekitar kita. Apa yang ada kita miliki. Kita enak-enak saja melakukan maksiat, kemungkaran, kejahatan. Kita tidak rasakan bagaimana jeritan daripada pohon parah tadi. Sehingga dia menjadi sepatu, sendal, dompet, tas kita. Kita tidak mendengar jeritan pohon kapas seketika buahnya dipetik. Yang saya katakan sama dengan melahirkan tadi. Seketika hendak melahirkan sang ibu tadi begitu sakitnya. Begitu perihnya. Keluar keringat sebesar-besar jagung. Menjerit. Tetapi setelah lahir anak tadi. Maka sang ibu tersenyum. Bayinya menangis. Begitulah pohon kapas. Setelah dipetik, tak sakit. Setelah lepas, dia tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Karena dia senang, karena dia bahagia. Dia akan dijadikan baju, dijadikan celana, dijadikan anduk, dijadikan apa saja. Untuk kepentingan dia kepada Allah melalui kita, saudaraku. Tiba-tiba kita gunakan untuk maksiat. Terlalu, kata Roma Irama. Keterlaluan, kata orang-orang pasar. Lebih parah lagi, kurang ajar, kata mereka yang kasar. Itu. Nah, belum lagi kita bercerita hewan. Tumbuh-tumbuhan berupa buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran. Enak saja kita makan sate. Sate apa? Sate kambing. Sate apa? Sate ayam. Sate apa? Sate sapi. Enak saja kita ngomong itu. Sadar tak kita?
Di dalam sepiring sate itu ada daging hewan, ada buah padi, ada buah gandum, ada buah cabai, kunyit, lengkuas, jahe, dan beberapa lainnya. Di situ juga ada air, ada garam. Sadarkah kita? Di sepiring sate itu, apa Anda kira dia itu mau dibegitukan? Yang hewan dipotong, disembelih, dialirkan darahnya, mati. Kulitnya dikelupas, dagingnya dicincang, digiling, disayat, dimacam-macamkan, ditusuk dengan lidi, dibakar. Kemudian padi, kecil, tunas, tumbuh berbuah, gembira. Seperti lagu Setangkai Bunga Padi. Tetapi setelah dia tua, dia bernas, dia kuning, dia masak. Kita sayat, tes. Kita masukkan mesin, copot semua tubuhnya. Lepas buahnya. Kemudian digiling, terkelupas kulitnya. Keluar isinya itu beras. Lalu dimasukkan ke dalam daun pohon kelapa. Yang daun juga punya sejarah tentang kehidupan kelapa. Kemudian direbus. Anda sanggup direbus? Dia sanggup. Maka jadilah nasi sate. Belum lagi cabai, kunyit, bawang. Semuanya. Dikorbankan kehidupannya. Diputus kehidupannya. Dilenyapkan nyawanya. Tapi senyawanya tetap ada. Sehingga dia berfungsi. Menumbuhkan tubuh badan jasad kita berupa otak, tulang, darah, dan urat, kulit, daging, dan bulu, semuanya. Nah, kalau kita belum mampu memahami keberadaan mereka yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, kemudian kita bersyukur kepada Allah dalam artian apa? Apa dengan ucapan Alhamdulillah beribu-ribu kali? Itukah syukur? Tidak. Oke, kita bawa semua kehidupan kita untuk kebaikan. Kita dapat untung, nilai kebaikan. Kita dapat amal. Kita dapat fadilah daripada Allah. Persangkaan kita. Tanpa kita sadari ada yang kita korbankan untuk itu. Itulah dia makanan dan minuman. Pakaian dan tempat serta kendaraan. Segala sesuatu yang mendukung hidup kita. Kenalkah kita dengan mereka? Tahukah kita dengan mereka? Adakah rasa terima kasih kita terhadap mereka? Adakah izin kita terhadap mereka seketika dia tidak dipakai? Kalau belum sampai ke sana, saudaraku, jangan dulu Anda mengatakan Anda adalah orang yang bersyukur. Jangan dulu. Kalau kita belum tersenyum melihat makanan ini, minuman ini, semuanya. Belum tersenyum melihat baju, pakaian, dan tempat. Belum bisa kita berdialog dan berbicara dengan mereka untuk menyatakan izin untuk mereka kita pakai dan kita manfaatkan. Jangan dulu kita mengatakan kita sudah bersyukur. Tidak baik kita memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan kita tanpa kita mengenal sesuatu itu. Tanpa kita berterima kasih pada sesuatu itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh kepada kita tentang ayah dan bunda kita. Kenapa Allah itu meridoi kita atau tidak?
Kenapa Rasul itu mengikhlaskan kita atau tidak digantungkan kepada ayah bunda? Kenapa? Itu sebuah pelajaran untuk kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Dengan cara bersyukur dan berterima kasih kepada ayah dan bunda kita. Itu suatu contoh yang paling besar, yang paling real. Sampai-sampai Allah dan Rasul berkata, sesungguhnya ridhonya Allah, sesungguhnya ridhonya Rasul tergantung dengan ridhonya kedua orang tuamu. Kalau mereka ridho kepada kamu, maka Allah dan Rasul ridho kepada kamu. Kalau mereka tidak ridho kepada kamu, maka Allah dan Rasul tidak ridho kepada kamu. Kamu mau jadi apa saja, kata Allah. Mau jadi orang yang bangun tengah malam sholat tahajud. Mau yang sholatnya apa. Mau jadi orang yang berpuasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, puasa bulan Ramadan. Mau yang jadi orang yang berinfak. Sholat di awal waktu di masjid berjamaah. Terserah. Apa Allah senang? Apa Rasul suka? Apa mereka ridho? Tidak. Sebelum kedua orang tuamu ridho kepadamu. Sebelum kedua orang tuamu itu rela, ikhlas terhadap kamu. Daripada apa yang mereka derita selama ini untuk kamu. Bayangkan saudaraku. Itu sebuah contoh besar. Dan itu bisa dinisbahkan juga kepada benda-benda yang ada di sekitar kita tadi. Yang dengannya kita bersuara, berkata, bergerak, berjalan, bergaya, hebat. Luar biasa. Maka syukur itu tidak bisa dalam bentuk ucapan saja. Tidak bisa dalam ungkapan pengabdian kita kepada Allah dan Rasul saja dalam bentuk kebaikan-kebaikan. Sebelum kita menyadari kenapa kita bisa jadi baik. Kenapa kita bisa jadi benar. Mungkinkah kita ini baik? Mungkinkah kita ini benar? Mungkinkah kita ini soleh? Jika buang air kecil dan buang air besar, kita tidak disiram, dicuci. Jika kita keluar rumah, tidak berbaju, tidak bercelana, tidak berpeci, tidak bersepatu. Jika kita berjuang, tidak makan dan tidak minum. Bisakah itu kita lakukan? Perjuangan tadi. Tidak bisa. Makanya Allah dan Rasul mengajarkan pada kita. Hargailah Allah, hargailah Rasul. Dengan cara menghargai diri kita sendiri. Hargailah diri kita sendiri. Dengan cara menghargai semua fasilitas yang ada di sekitar kita. Kalau kita mandi, kalau kita berwudu, apa kata Rasul? Sepantasnya saja, sepentingnya saja, pas-pasan saja. Jangan memboroskan air. Kenapa? Karena air juga tidak mau dan tidak suka dibegitukan. Karena target untuk membersihkan tubuh ini, kalau dibilang itu hitungan, sudah Allah dan Rasul tetapkan hitungannya misalnya 100 air misalnya begitu. Yang bakal mendapat fadilah itu ya 100 air itulah. Kalau kita siramkan itu 200 air, maaf kalau dia itu hitungan ya, yang 100 lagi itu mau diapakan? Mereka merasa tidak termanfaatkan, makanya mereka juga mengeluh, menyesalkan, mengesalkan. Akan berefek kepada diri kita, saudaraku. Begitu. Sudah itu kita mau gosok gigi, kita pakai pasta. Ya sekedarnya sajalah. Jangan berlebih-lebihan, karena kadarnya itu sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Ibarat saya katakan kalau ada hitungannya dia itu, seandainya kadarnya itu 10, ya 10 itulah yang digunakan. 10 itulah yang dihitung oleh Allah sebagai petugas untuk membersihkan gigi kita. Yang 10 lainnya kalau itu kita angkat, kita bawa 20, mau diapakan? Mereka akan menyesali.
Begitu juga sampo, sabun, pakaian. Begitu. Ini terutama makan, saudara. Ini makan ya. Seketika kita makan. Kata Rasul, kalau mau makan itu makanlah di saat Anda lapar. Berhentilah di saat Anda belum kenyang. Atau terasa kenyang lah gitu. Ambillah sekedar saja untuk bisa habis. Jangan bersisa. Anda minta ikan, ikan bersisa terbuang. Anda minta daging, daging bersisa terbuang. Anda minta nasi, nasi bersisa terbuang. Anda minta sayur-sayur bersisa terbuang. Pernahkah kita berpikir, yang kita makan, yang kita minum memang membantu membangun tubuh kita. Tetapi yang terbuang, di mana letak penghargaan kita terhadap sapi, kambing, ikan, dan ayam? Mereka sudah rela ikhlas untuk dipotong, disembelih, mati. Tidak menikmati hidup lagi demi kita. Tiba-tiba kita buang dia. Karena kita mengatakan dia itu tidak punya roh, tidak punya jiwa, tidak punya akal, tidak pikir. Kita no problem. Padahal dia merasakan kehinaan itu, saudaraku. Merasakan. Dia menjerit. Karena keberadaan penderitaan itu sia-sia. Begitu. Begitu juga nasi yang terbuat dari padi tadi. Tersisa. Dia menjerit. Begitu juga air minum. Dia menjerit. Jeritan itu mengandung doa. Sumpah serapah. Kutukan. Dia akan berefek dengan rezeki kita. Dia akan berefek dengan kesehatan kita. Dia akan berefek terhadap pencapaian-pencapaian kita, saudara. Hati-hati menzolimi. Apa kata Rasulullah? Hati-hati dengan sifat zolim. Seandainya kamu menzolimi orang, walaupun dia itu kafir, ingkar, tidak tunduk kepada Allah Rasul. Kalau dia berdoa, efek daripada kezaliman kamu, maka Allah terima. Itu kalau orang kafir. Orang ingkar, orang menentang Allah dan Rasul. Kalau kita zolimi, dia tersakiti, dia berdoa kepada Allah dan Rasul, maka Allah dan Rasul terima doanya. Bayangkan, saudara. Kita akan menerima efek akibat daripada perbuatan kita terhadap dia. Begitu juga dengan makanan dan minuman, pakaian dan tempat. Itu sebabnya kenapa langit dan bumi, para malaikat, isi alam semesta, termasuk ikan di laut, semut di lubang, semua hewan dan binatang. Mereka berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Bagi mereka yang berilmu, bagi mereka yang belajar, bagi mereka yang menuntut pengetahuan ini, agar kita bisa menjadikan itu bermanfaat. Untuk kita berjalan menuju Allah dan Rasul dalam ibadah kita. Itu kegunaan yang dia harapkan kepada kita, saudaraku. Itu. Nah, yang lebih penting lagi adalah seketika kita mengeksekusi dia. Baik itu kita memulai memakai air, memulai memakai sabun, memakai pasta gigi, memakai sampo, memakai baju, sepatu, memakan nasi, gulai, sambal, sayur, meminum air susu, memijak bumi, menjunjung langit, menghirup udara, bergerak bebas. Seketika kita mengeksekusinya, mereka berharap mereka diantarkan kepada Tuhannya, saudaraku. Mereka berharap mereka diantarkan kepada Tuhannya. Di tempat dia berawal dan berasal. Maka video saya yang kali ini tidak pakai Al-Quran, tidak pakai hadis. Tapi karena dia sudah merupakan sambungan daripada cerita saya yang kemarin.
Ya kalau mau Quran ini. Kalau mau Quran ini hadis nih semuanya. Sengaja tidak saya pakai. Sengaja tidak saya gunakan. Untuk mempermudah kita paham di dalam pengertian ini dan makna-maknanya. Itu saudaraku. Bagaimana caranya? Ambil yang sederhana saja. Hendak masuk kamar. Kalau bisa, ya maksud saya itu hendak masuk kamar mandi ya. Kalau kita mulai dari tidur, boleh kita mulai dari tidur lah. Sebelum kita tidur, kita berdoa. Dengan doa tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan nama Engkau aku hidup dan dengan nama Engkau aku mati. Yang dengan nama itu bukan sebutan, bukan ucapan, tapi ada betul bendanya dengan nama Allah itu. Ada betul dianya yang dengan nama Rasul itu. Itulah ruh kita. Dia bernama dengan nama Tuhan yang ketujuh, saudaraku. Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin, itu nama dia. Dia itu yang dengan nama Tuhan. Dia itu dengan nama Allah. Dengan dia itu kita hidup. Kapan? Seketika dia masuk ke tubuh kita. Dengan dia itu kita mati. Kapan? Seketika dia keluar dari tubuh kita. Kembali kepada genggaman Allah. Itu surah Az-Zumar ayat 42. Yang dikatakan Allah menggenggam roh orang yang mati. Allah menggenggam orang yang hidup. Seketika tidurnya. Menahan yang satu, melepaskan yang satu. Yang satu bangkainya sudah hancur. Yang satu bangkainya tertidur di atas kasur. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya mereka itu adalah ayat. Mereka itu punya ruh, punya akal fikir juga. Bagi siapa? Bagi mereka yang tahu dengan akal fikirnya. Maka berilmu itu penting. Belajar itu penting. Kemudian kita bangun dari tidur. Kita ucapkan Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah. Si puji itu siapa? Itu Muhammad. Hamdu Ahmad Muhammad. Yang sudah membangunkan aku dari mati kepada hidup. Kenapa? Ruh dikembalikan, hidup kita. Tadi tidur, kita mati. Setelah ruh ditiupkan kembali, kita hidup. Lalu siapakah yang hidup dalam diri kita? Seketika roh keluar. Itulah jiwa yang selama ini menyertai kita. Sejak tubuh, sejak badan, sejak jasad, berbentuk spermatozoa, berbentuk air mani. Itu. Kemudian kita melangkah ke kamar mandi. Kita berdoa. Allahumma a'udzubika minal khubthil khaba'its. Ya Allah, aku berlindung. Ya Rasulullah, aku berlindung kepada Engkau dari gangguan setan laki-laki, setan betina yang ada dalam kamar mandi. Kita tidak sadar. Kita kira kosong, ada isinya loh. Dia akan melihat aurat kita. Dia akan melihat pekerjaan kita di dalam kamar mandi. Alangkah hebatnya Allah dan Rasul ini. Dia berikan kita satu mantra. Dengan doa masuk kamar mandi itu saja. Sehingga kita tidak tampak oleh bangsa jin. Bangsa setan, laki-laki setan perempuan yang ada di WC itu. Yang ada di kamar mandi itu. Tidak kelihatan. Tapi dia tahu kita sedang mandi. Luar biasa, saudara. Kemudian kita mulai jongkok di kloset. Kita keluarkan kotoran kecil, kotoran besar. Tahukah kita apa itu kotoran kecil? Apa itu kotoran besar? Itu makanan kita semua. Yang kita jijik kepadanya, itu makanan kita semua. Itu kegemaran kita semua, itu hobi kita semua. Bahkan tadinya kita cari, oh sate yang enak di mana? Di sana. Bakso yang enak di mana? Di sana. Kita cari, pakai mobil, pakai motor, pakai sepeda, jalan kaki. Kita nikmati. Untuk apa? Untuk kepentingan tubuh, badan, jasad, untuk nutrisi. Pembangun kembali sel-sel kita yang sudah mati. Dari mereka.
Seketika mereka tidak digunakan lagi pada tubuh kita, maka mereka jadi ampas. Mestinya makan sate keluar sate, makan bakso ya keluar bakso, makan nasi ya keluar nasi. Tetapi Allah Maha Agung menciptakan asam amino yang ada di lambung kita untuk merapuhkan semuanya. Pembusukan, fermentasi namanya. Biar lembut bisa diolah oleh tubuh badan jasad kita pada usus. Kemudian dia dikeluarkan. Jadi dia bau itu bukan karena dia bau. Bukan karena dia bau. Karena dia sudah dihancurkan oleh asam amino. Difermentasi oleh beberapa zat kimia pada tubuh kita. Akhirnya dia bau biar dia bisa keluar. Begitu juga air kecil kita. Air kecil itu bukan hanya di situ saja tempat keluarnya. Dia juga keluar pada pori-pori kita yang namanya keringat. Dia juga keluar di hidung kita. Dan seterusnya. Begitu hebat pengabdian mereka kepada Allah melalui diri kita, saudaraku. Makanya setidak-tidaknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Seketika hendak memakainya, usahakanlah menyatakan Bismillah itu di hadiratnya Allah, di hadiratnya Rasul, di dalam Baitullah hakikat. Karena tidak mungkin, makanya Allah mudahkan negeri Bakkah, asal tempat kita berasal, dijadikan Mekah. Baitullah tempat kita pernah bersemayam bersama Rasulullah di situ. Menyaksikan Allah yang nyata adalah beliau. Dimisalkan, dijadikan sebagai tandanya adalah Ka'bah di tengah-tengah Masjidil Haram. Kita diberi akal, fikir, khayal, paham, dan ilmu. Diberi kekuatan, rasa, dan ingatan supaya kita sadar untuk bisa berjalan ke sana dengan kesadaran kita. Berdirilah kita di depan Ka'bah itu. Sambil kita mengucapkan Bismillah. Sambil kita mengambil air. Bersama dengan itu kita katakan kepada saudara kita yang bernama air, wahai saudaraku air, engkau aku manfaatkan untuk kepentingan engkau juga. Kepentingan aku juga. Di hadapan Allah hari ini aku gunakan engkau. Jangan cebur. Bur. Tanpa kita sadari pekerjaan kita. Tidak baik. Seketika kita menggunakan sabun, sampo, semuanya. Menggunakan baju, sepatu, pakaian, kemana-mana. Ingatlah Allah. Dengan cara mengingat mereka yang kita gunakan, kita manfaatkan. Mereka ditundukkan oleh Allah untuk kita. Memang ada perjanjian, memang ada sumpah. Memang ada komitmen mereka kepada Allah Rasul. Untuk mereka kembali kepada Allah Rasul dengan selamat. Dengan cara melalui diri kita. Dengan cara mengabdi kepada kita. Maka nikmatku yang mana lagi yang kamu dustakan, wahai manusia. Anugerahku yang mana lagi yang kamu dustakan, wahai manusia. Sampai 30 kali lebih Allah dan Rasul menyampaikan itu pada surah Ar-Rahman. Nah, begitu saja saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan. Semoga saja ini akan membuka cakrawala pemikiran kita. Cakrawala perasaan kita. Denyut dan detak jantung dan hati kita. Untuk menyadari hakikat hidup ini. Sehingga langit adalah saudara. Bumi adalah saudara. Apa yang ada di sekitar kita saudara. Kita menghargai dia. Dia pun akan menghargai kita. Seketika dia menghargai kita. Apapun yang terjadi pada kita di alam semesta ini. Dia tahu, dia kenal. Tidak mungkin orang yang mencintai akan menyakiti orang yang dicintai. Tidak mungkin orang yang mengasihi akan menyakiti orang yang dikasihi. Tidak mungkin orang yang menyayangi akan menyakiti orang yang disayangi. Begitulah kalau kita sudah menganggap mereka ini saudara kita. Dan bukan anggapan tapi paham betul mereka ini adalah saudara kita. Maka disitulah Allah dan Rasul menyalurkan pertolongannya kepada kita melalui mereka. Anda pergi ke hutan, Anda bertemu harimau.
Anda kenal kalau harimau itu di dalam dadanya ada ruh juga yang sama dengan kita. Anda kenal dia punya pikiran dan akal. Anda kenal kalau dia adalah saudara. Anda tidak akan dimakannya. Tetapi kalau Anda dilihatnya seperti kambing, Anda lihatnya seperti babi, seperti sesuatu yang merangsang makanannya, Anda akan dimakan oleh harimau, saudara. Selama harimau itu melihat manusia dan seperti manusia, dia tidak akan mau memakannya. Tetapi karena muka kita ini, badan kita ini, wajah kita ini, gerak kita ini sudah seperti babi, makanya dianggapnya kita ini makanannya. Lalu kenapa dia menganggap kita seperti babi? Karena kita tidak sholat. Orang yang tidak sholat itu dari dunianya sudah seperti babi. Di kuburnya dia jadi babi. Di akhirat nanti bangkit sebagai babi. Jadi jangan salah-salah kenapa hewan itu menyantap kita. Karena kita itu sudah berubah dari bentuk asli kepada bentuk yang lain. Efek daripada amal kita, saudara. Saya katakan itu babi karena mudah mencontohkannya. Yaitu orang-orang yang tidak sholat. Kalau anjing bagaimana? Nah itu untuk orang-orang yang berzina. Mereka yang suka berzina, wajah bentuk rupanya sudah berubah menjadi anjing. Lidahnya terjolor. Jadi jangan disalahkan kalau ke hutan nanti dimakan harimau, dimakan oleh singa, dimakan oleh apa saja. Begitu juga ular, kalajengking, lipan. Itu. Tetapi Pak Abu Fikri itu Abu Bakar dicetok oleh ular waktu di Gua Sur bersama Rasulullah, itu bagaimana itu? Nah, itu bukan ular. Tapi kodrat dari iradat Allah untuk menyuruh dia diam agar dia tidak berisik, karena waktu itu kaum kafir Quraisy sedang mengawasi mereka, mencari mereka. Makanya patuk ular, taks. Abu Bakar menangis. Oleh Rasulullah diambil air ludah, dilap sembuh. Akhirnya Rasul berkata, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar. Sesungguhnya Allah beserta kita. Kita enak saja mengatakan, la tahzan ya Abu Bakar, innallaha ma'ana. Enak kita mengatakan itu. Tanpa kita fikirkan lagi. Jangan bersedih wahai Abu Bakar. Sesungguhnya Allah beserta kita. Kita yang mana? Kita yang dalam dada. Mana dianya Allah? Tidak nyata. Karena Allah adalah nama. Siapa dengan nama Allah? Itulah dia yang menyertai Abu Bakar. Tapi untuk apa kisah ini dijadikan? Untuk apa cerita ini ditunjukkan? Ini bagi mereka yang awam. Bagi mereka yang umum. Bagi mereka yang kapasitas pemikirannya belum bisa sampai ke situ. Makanya Allah itu maha adil. Rasul itu maha adil. Dia buka cerita umum. Setengah umum. Atas, paling atas, bahkan super atas, mega atas. Bahkan maha atas. Jadi itu yang saya katakan. Kalau kita bercerita Muhammad, Rasulullah, anak Abdullah, anak Aminah, cucu Abdul Muthalib, ponakan Abu Thalib, ayah Fatimah, Ruqayyah, Ummul Kusum, ayah Qasim, Abdullah, Ibrahim, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, orang lahir di Mekah, hari Senin 12 Rabiul Awal, 571 Masehi tahunnya. Kalau itu yang kita ceritakan, itu untuk masyarakat umum. Dialah Isra wal Mi'raj yang dibelah dadanya oleh Jibril. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Itu untuk masyarakat umum. Tapi seketika kita naik ke dimensi setengah umum, setengah atas, di tengah-tengah, ceritanya akan berbeda. Bahkan di cerita maha akan lebih berbeda. Yang tidak bisa dipahami oleh orang umum. Makanya untuk kita bisa menikmati arti sebuah kehidupan dalam berilmu, ini memang harus belajar. Nah, itu baru kerja. Seperti kata Bapak Jokowi.
Kalau pelajaran tidak ada, ilmu tidak ada, kerja nanti susah, repot kita. Akan rusak semua pekerjaan kita. Itu saja saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat. Ini fajar, di masjid orang sudah mulai mengaji. Sebentar lagi kita sholat subuh. Jadi ini sengaja saya tampilkan untuk mengulangi atau mengulas bagaimana cara kita bersyukur. Kalau kemarin judulnya marilah kita bersyukur, ya sekarang inilah cara kita bersyukur. Kenali diri kita, kenali apa yang ada di sekitar kita. Dari sana nanti akan kental pengenalan kita kepada Allah Rasul. Akan tahu kita apa itu hidup yang sebenarnya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.